Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putri Reza di Project Review. Apa kabar? Semoga semua masih sehat selalu. Jadi, sekitar 2 minggu yang lalu, saya sempat ngebahas satu handphone yang labelnya flagship. Tapi kalau baca-baca di komentar, banyak yang beranggapan kalau itu adalah handphone mid yang ngakunya flagship. Nah, terserah sebenarnya. Tapi, hari ini saya mau ngebahas yang flagship beneran. Tapi ini adalah mantan flagship. Dan inilah Samsung Galaxy S10 Plus. Kalau ngikutin alur konten yang bener ya di channel saya, harusnya sih ya, video soal Galaxy S10 Plus ini dibuat saat S20 baru rilis. Harusnya sih seperti itu, biasanya kayak gitu. Cuman karena banyak banget ya HP sekarang, jadi ke pending terus dan barulah sekarang saya sempat bikinnya. Nah, kalau ngelihat dari fitur-fitur yang dibawa oleh S10 series di tahun 2020, udah pasti nanti akan banyak sekali yang terlihat kurang dari HP ini karena ya bakal ketimpa sama update-update dari rilisan HP yang baru. Tapi sebagai sebuah flagship yang harusnya bertahan paling tidak 2 tahun sejak peluncurannya, ternyata masih ada kok atau banyak bagusnya handphone ini. Salah satu yang masih oke banget adalah desainnya. Material kaca sampai sekarang masih menjadi salah satu standar HP flagship dan S10 Plus juga tentunya punya. Tampilan yang dibawa premium, build quality-nya juga bagus, dan tidak lupa ada fitur tahan air serta debu. Selain itu, S10 series juga merupakan seri flagship Samsung terakhir yang masih punya 3,5 mm audio jack. Jadi buat yang masih butuh, mungkin bakal cocok. Berikutnya, untuk layar, flagship Samsung sih emang nggak diragukan lagi karena memang mantap. Masih salah satu panel terbaik untuk menikmati konten multimedia sampai saat ini berkat kualitas visualnya yang bagus. Tapi karena ini adalah HP lama, jadi tidak ada yang namanya refresh rate tinggi. Masih standar 60 Hz, tapi buat mayoritas orang sih nggak bakal jadi masalah. Iya kan? Lalu di bagian layar ini juga, kala itu Samsung pertama kali memperkenalkan sensor sidik jari ultrasonic di layar atau in-display fingerprint mereka. Dari dulu ya, jujur sampai sekarang, sampai S20 Ultra pun, saya sebenarnya kurang suka dengan model seperti ini atau masih belum suka. Dan kalau bisa milih, lebih prefer yang ada di samping atau belakang perangkat. Untuk performa yang ada di S10 Plus sebenarnya sudah cukup akurat ya, 8 dari 10 percobaan dia bakal sukses. Tapi ini tetap bukan yang paling cepat. Lanjut untuk performance atau performanya, seberapa kuatkah S10 Plus untuk mengarungi hari-hari di 2020 ini? Dari chipsetnya, Galaxy S10 series di Indonesia itu kebagian Exynos 9820. Chipset yang sudah cukup baik, namun bukan yang terbaik lagi untuk saat ini, jelas aja. Selain itu, saya juga waktu itu sempat coba versi Lite-nya, yaitu Galaxy S10 Lite yang punya Snapdragon 855, dan ternyata chipset tersebut dikombinasikan sama ekosistem software Samsung, itu benar-benar ngasih user experience yang berbeda, yang bagus sekali. Balik lagi ke S10 Plus, untuk pemakaian harian sebenarnya untuk sosmed, untuk sekedar chatting, untuk browsing, foto-foto dan segala macam, ini udah lebih dari cukup, udah oke sekali. Terus untuk main game juga nggak masalah, karena saya nyobain kayak di PUBG, kayak Mobile Legends, itu bisa pakai setting rata kanan, high frame rate dan segala macamnya jalan dan gak ada masalah sama sekali. Tapi yang beda itu adalah soal efisiensi di bagian baterai. Saya nggak bisa bilang daya tahan HP ini sekarang berapa lama karena kemungkinan besar ini sudah tidak prima lagi ya. Sudah sempat saya pakai cukup lama, mungkin baterainya udah ngedrop segala macam, saya nggak tahu. Yang pasti ini handphonenya udah nggak kayak baru. Tapi satu hal yang pasti dari Galaxy S10 atau S10 series lainnya juga adalah untuk standar 2020 tidak ada fitur charging yang cepat atau yang kekinian seperti sekarang. Memang baterainya itu enggak yang gede banget, cuma 4100-an mAh, tapi dengan daya maksimal 15 watt itu butuh waktu sekitar 100 menit untuk bisa mengisi baterainya hingga penuh. Ya memang bukan yang paling lama banget gitu ya, tapi ya tetap aja untuk standar handphone mahal di tahun 2020 ini udah nggak terlalu oke. Dan untuk aspek terakhir adalah ini, kameranya. Di bagian belakang terdapat 3 lensa, yaitu wide, ultrawide, dan telephoto. Kombinasi lengkap, tapi di sini atau kala itu belum zamannya tinggi-tinggian resolusi. Masalah sebenarnya enggak sih, karena sekarang pun saya pakai HP dengan
kemampuan opsi kamera yang punya resolusi 100 megapiksel ke atas, defaultnya pun 95% kalau foto ya pakai mode auto aja yang jadinya ya palingan 16-12 megapiksel lah. Oleh karena itu, S10 Plus menurut saya sih masih oke. Selain itu, setelah update besar yang lalu, S10 series itu juga mendapatkan fitur-fitur baru kayak S20 series seperti misalnya single take yang lagi-lagi artinya tidak membuat S10 Plus segitu ketinggalannya. Tapi gimana untuk hasil foto? Kabar baik, ternyata masih bagus dan gak segitu jomplang ketika dibandingin sama S20 Ultra. Kayak apa perbandingannya? Cek aja hasilnya berikut ini. Ya, jadi ini ada perbandingan S10 Plus dengan S20 Ultra untuk ngambil video resolusi maksimal sama-sama 4K, dan keduanya sama-sama bisa ganti-ganti lensa saat ngambil video. Jadi ini lensa utama, saya pindah ke ultra wide seperti ini, dan untuk telefoto ini sedikit berbeda karena kalau S20 Ultra kan dia langsung maksimal langsung ke 5 kali ya, sedangkan S10 itu cuma 2 kali aja. Jadi saya bagiin ke satu dulu. Seperti ini perbedaan keduanya, dan ini belum pakai Super Steady ya, keduanya masih yang default aja. Nah, habis ini ke arah sana saya bakal aktifin Super Steady untuk lihat perbedaannya. Oke, Super Steady udah nyala, bisa langsung lihat. Kalau di layar handphone sih ini udah kelihatan banget bedanya S10 Plus sama S20 Ultra. Kalau di layar handphone ya udah kelihatan banget bedanya, tapi nggak tahu kalau di layar beneran. Tapi beginilah kurang lebih hasilnya. Saya geser ke daerah yang lebih terang. Kita kembali lagi, lari sedikit. Terus nih sekarang pindah ke kamera depan. Kurang lebih beginilah hasil dari keduanya. Sekali lagi kalau di layar handphone sih perbedaan warnanya kelihatan, terutama pada warna masker. Tapi nggak tahu sih, masih nanti perlu lihat lagi di layar komputer. Sekarang kan kamu udah lihat nih hasilnya kayak gimana, udah bisa langsung dinilai ya. Jadi perbedaan dari S20 Ultra dengan S10 Plus yang umurnya sudah 1,5 tahun. Ya, jadi ini sedikit testing aja untuk video dari Galaxy S10 Plus. Saya coba bandingkan dengan Galaxy S20 di kondisi remang dalam ruangan, dalam rumah aja saya ngetesnya. Bisa lihat ya gimana hasil dari kedua HP ini, seberapa jomblangnya ya, 2:30 pagi. Terus nih hasilnya juga saya bawa ke tempat yang sedikit lebih terang. Iya, ini dia hasil dari kamera depannya. Dan untuk perbedaan hasilnya langsung kamu bisa lihat sendiri gimana antara Galaxy S10 Plus dan Galaxy S20 Ultra. Dari tadi kayaknya ngeliatnya kayak S10 semua ya. Gak apa-apa deh. Sebenarnya, kalau ngelihat dari segi spesifikasi dan user experience serta menyampingkan soal kapasitas baterai, kecepatan charging, serta refresh rate layar, Galaxy S10 series termasuk S10 Plus ini masih layak sekali untuk dipertimbangkan. Tapi ya, yang bikin susah direkomendasikan itu adalah harganya. Jangan lihat harga di website resminya Samsung Indonesia karena menurut saya itu enggak banget ya. HP yang udah 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun harganya masih 12 juta untuk kapasitas 128 itu enggak. Tapi kalau ngelihat di online marketplace sebenarnya sudah cukup banyak yang jual di angka 9-10 juta untuk varian 128 dan kondisi baru. Oke lah, tapi di harga yang kurang lebih mirip itu ada Xiaomi Mi 10 yang secara spesifikasi lebih update, fitur-fiturnya pun lebih baru. Jadi ya semakin susah untuk merekomendasikan HP ini. Namun buat kamu yang memang masih tertarik untuk memiliki Galaxy S10 series, HP ini masih banyak bagusnya seperti layar multimedia masih mantap, performanya juga masih kencang. Tapi kalau emang masih mau beli sekarang, menurut saya
mencari barang second dalam kondisi bagus adalah opsi yang paling pas, karena ya kamu bisa mungkin dapat harga di kisaran 7-8 juta rupiah yang menurut saya adalah harga yang ideal untuk sebuah handphone mantan flagship seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal jual nih, HP ini juga bakal saya jual dalam waktu dekat, dan buat yang berminat bisa follow saya di Instagram @papersboy. Tapi ya, ini bukan varian 128, jadi harganya nggak sama kayak tadi. Ini adalah S10 Plus versi 512 GB. Jadi ini adalah varian yang cukup tinggi dan harganya tentunya nggak bakal sama. Jadi buat kalian yang tertarik silahkan di follow aja, nanti bakal saya update lewat Instagram Story. Oke, kayaknya segitu aja dulu untuk omong-omong singkat tentang Galaxy S10 Plus di tahun 2020. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan semoga video ini berguna bagi mereka yang mungkin terfikirkan untuk memiliki Galaxy S10 series dalam waktu dekat. Semoga membantu, dan silakan cek kolom deskripsi di bawah jika kamu ingin tahu lebih detail, lebih lengkapnya soal Galaxy S10 series. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day.